Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Meditarium Channel. Saya ingin memberikan kabar tentang ramainya pembicaraan yang terjadi di Jakarta ini, yang tentang resapan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, namun menjadi ribut, dan ributnya tidak tendeng aling-aling sampai salah satu ketua DPP dari Partai Solidaritas Indonesia mobilnya bisa amblas. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, tapi saya akan bahas ada tulisan senior saya, yaitu Azhari Azhar, ya senior wartawan yang dikutip oleh Forbes News. Jadi dia menulis sumur resapan Jakarta perlu dimodifikasi untuk sedot kotoran otak. Nah, ini sebenarnya menarik tulisannya Mas Azhari Usman ini. Jadi sumur resapan atau sures tangkal banjir yang dibuat secara masif oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, memang pantas dikritik. Nah, sebab sumur resapan itu hanya berfungsi untuk menyerap air, tidak bisa digunakan untuk menyerap kotoran. Nah, ini adalah masalah yang harus dibahas. Seharusnya sumur resapan itu juga bisa berperan untuk menyedot kotoran-kotoran yang keluar dari kepala orang-orang yang melihat sumur resapan itu sia-sia. Itu yang membuat para penentang sumur resapan itu, baik yang berada di tempat resmi maupun tidak berada di dalam, walaupun di dalam dunia maya, terus-menerus meributkan proyek yang rasional ini. Mereka sengaja mencari kelemahan Anies. Ya tentu Anies selalu dicari-cari kelemahannya ya. Tapi bukan di situ masalahnya. Mereka itu mungkin produk manusia yang tanpa kelemahan. Sementara Anies kan gubernur yang terus berprestasi, gubernur yang terus mengolah kekaryaannya dan membuktikan janji-janji dari kampanye saat mau jadi gubernur waktu itu. Karena itu Pak Gubernur perlu mempertimbangkan modifikasi desain sumur resapan yang telah dibuat. Seharusnya bisa dilakukan. Misalnya, nah ini Azhari bilang bahwa sumur resapan dipasang antena bisa tersambung secara otomatis ke otak-otak yang banyak kotorannya melalui frekuensi khusus. Nah, lucu. Dengan begini sampah yang ada di otak-otak kotor di wilayah Jakarta bisa tersedot. Ini banyak otak-otak yang telah disedot kotorannya akan memberikan penilaian bersih terhadap kinerja kerja keras Anies tentunya. Lebih-lebih modifikasi itu tak mungkin dilakukan, bisa juga dibuat kios-kios penyedotan kotoran otak, disebar sebanyak mungkin di konstituennya. Jadi otak kotor itu Pak Gubernur bisa melibatkan partai PSI tadi yang saya sebut bahwa ada salah satunya mobilnya amblas di sumur resapan, dan juga PDIP DKI. Mereka tentu punya peta lengkap pemilik otak kotor itu. Nah, siapa dia? Kios-kios otak kotor itu nantinya dapat pula difungsikan sebagai stasiun rehabilitasi. Ini sebuah kritikan tajam. Jadi, pemikiran yang selama ini didominasi oleh kedengkian harusnya memang disedot otaknya. Bisa pula dijadikan tempat kursus sebagai melihat-lihat yang bagaimana dan bisa bermanfaat gitu. Nah, sekali lagi nih, Azhari menulis bahwa ini memang menambah pekerjaan bagi Anies. Tapi yakinlah, penyediaan stasiun pembersih otak kotor itu menghasilkan dampak positif jangka panjang. Kalau tidak, ya bisa semuanya sebagian otak kotor itu bisa bersih kembali. Tentu akan cerdas ya. Dan bisa pula Anies harus jeli meluncurkan semacam modifikasi sumur resapan atau penyedia kios-kios otak kotor itu. Jangan sampai kontrak kerjanya jatuh ke tangan orang-orang yang berotak bersih. Biarkan saja otak kotor mengerjakan proyek pembersihan otak mereka, supaya mereka tidak lagi menyalahkan Pak Gubernur. Seandainya sumur resapan yang dimodifikasi atau kios-kios baru dibersihkan otaknya, otak kotor, mereka kerjakan sendiri, tak berfungsi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terlaksana sesegera mungkin agar DKI Jakarta bebas dari kotoran otak-otak yang memenuhi
yang memusuhi kebaikan. Jadi tulisan ini dimuat di Poros News dan dari surelnya Mas Asari Gusman di Facebooknya dikutip, lalu beliau sebagai wartawan senior dan baru saja saya bacakan. Tapi saya ingin ambil analisa terakhir bahwa polemik sumur resapan itu telah memberikan warna yang begitu ramai, ketat, bahkan terjadi hiruk pikuk lagi dari para pendukung lamanya. Sampai di sini dulu tentang sumur resapan. Nantikan tentang cerita lainnya dari Meditarium Channel. Saya Indra Medita, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi dulu ya.